Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran kimia farmasi. Senyawa yang pertama adalah suatu kelompok senyawa atau homolog, yaitu alkana. Ya, alkana. Apa itu alkana? Terus apa saja yang termasuk alkana dan peranannya pada kita? Nanti kita akan bahas di sini. Yang pertama kita nanti akan bahas tentang tata nama alkana. Untuk yang kedua reaksi alkananya, dan nanti kita akan mempelajari isomer. Ya, apa itu isomer? Nah, kemarin kita sudah jelaskan juga, sudah bahas juga bahwa alkana itu memiliki rumus senyawa, yaitu CnH2n plus 2. Di mana N itu sendiri adalah banyaknya atom karbon, ya. Jadi kalau misalnya untuk atom karbon yang mempunyai C1, nanti dia akan mempunyai 4H dan seterusnya. Ada CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 sampai dengan nanti C10H22, ya. Untuk nama-nama dari alkana itu sendiri nanti mempunyai nama dasar, ya. Oke, nama dasarnya ini nanti bisa dipakai untuk alkena juga untuk alkuna. Jadi harapannya kalian bisa memahami nama-nama dasar ini dari mulai C yang jumlahnya 1 sampai yang C jumlahnya 10. Karena itu nanti sekali lagi sebagai nama dasar, ya, seperti yang kita lakukan, ya, yang dibuat lagu. Saya kemarin sudah menggubah suatu lagu populer, ya, yang ada Dangdut Koplo. Saya bantu kalian untuk menghafalkan nama dasar tadi. Jadi untuk C yang jumlahnya 1 sampai C yang jumlahnya 10, ya. Mulai dari 1 meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8-nya okta, kalau 9 nona, lalu 10 deka. Ya, itu kan kemarin kita sudah sampaikan, ya, lagunya. Harapannya ini menjadi pemahaman buat kalian, ya, karena ini adalah tata nama kuncinya. Nah, untuk alkana sendiri, meta itu 1, itu belakang akhirannya ditambahkan kata ana, ya, suku kata ana. Jadi kalau C yang jumlahnya 1 jadi meta, karena dia alkana ditambah ana jadinya metana. Begitu juga misalnya alkana yang mempunyai C dengan jumlah 6. Nah, karena 6 berarti hanya berapa? N-nya tadi, cara hitungnya N-nya diganti dengan 2. Dikali dengan 2 untuk menghitung H ditambah 2. Jadi C6, 2 kali 6 ditambah 2 sama dengan berapa coba? 14, ya. Jadi kalau C6H14 itu namanya heksa. Heksa ditambah ana jadinya heksana, ya. Begitu seterusnya nanti. Ini sekali lagi ini harus dihafalkan, dipahamilah, ya. Jangan semuanya dihafalkan, karena kalau hafalan itu hanya akan memenuhi memori kalian. Oke, kita langsung lanjutkan ke aplikasi dari tata nama. Apakah alkana hanya mempunyai tata nama seperti tadi? Ya, tentunya terlalu gampang kayaknya, ya. Masih terlalu noob kalau kayak gitu. Kita bahas tentang tata nama alkana untuk yang mempunyai rantai lurus. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih di ciri-ciri atau di kekhasan atom karbon, bahwa atom karbon itu ada yang mempunyai rantai lurus, rantai bercabang, bahkan ada yang siklik kemarin kan. Nah, ini kita aplikasikan dulu tata nama alkananya untuk yang mempunyai rantai lurus, ya. Oke, jadi kita ambil contoh di sini C yang mempunyai atau alkana yang mempunyai 3 atom karbon, ya. Nah, karena kemarin kita sudah tahu, kalian udah tahu bahwa setiap atom karbon itu mempunyai 4 tangan. Jadi dari 3C ini, kalau menggunakan rules perhitungan alkana bahwa CnH2n plus 2
alkana yang mempunyai 3 atom karbon itu akan mempunyai 8 hidrogen atau mengikat 8 hidrogen. Nah, untuk penyebarannya seperti ini ya, karena atom tangannya karbon itu ada 4, maka nanti atom karbon yang ada di tepi mengikat 3 hidrogen, sedangkan yang di tengah karena 2 tangannya itu sudah dipakai untuk mengikat atom karbon yang di kanan dan kiri, maka 2 tangan sisanya itu bisa digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Untuk tata nama alkana yang lurus itu masih sangat mudah ya. Jadi kita ambil jumlah atom karbonnya, di sini ada 3, berarti 3 itu adalah propana ya, propana. Karena dia lurus, maka dia akan diberi awalan kata normal yang artinya lurus dan dapat disingkat dengan huruf N. Jadi kalau C3H8 dengan rantai lurus ini kita bisa namai menjadi normal propana atau ditulis dengan N propana ya. Nah, coba bagaimana kalau yang C-nya 4 lurus atau 5 ya, 5. Oke. Kita bikin yang 5 dengan rantai lurus. Di sini kita namanya langsung aja. Kalau 5 itu pentana, karena dia lurus tidak punya cabang, maka dia dikasih langsung dengan N pentana atau normal pentana ya. Mudah kan? Nah, ini baru di awal. Oke, ini baru di awal. Paling tidak kalau kalian sudah paham ini, kalian nanti bisa menaik ke step berikutnya atau naik ke level berikutnya ya. Oke. Kan? Mempelajari suatu ilmu baru itu tidak beda dengan seubahnya kalian itu main games ya. Jadi kalau kalian main games itu harus dari level terendah dulu, nggak bisa pakai cheat, kecuali kalian mau bayar atau beli diamond, nggak apa-apa, silakan. Kalau di kimia kalian mau beli diamond ya nggak apa-apa ya, bayar aja ke saya. Oke. Kita bahas yang sedikit lebih levelnya lebih tinggi, yaitu untuk alkana yang mempunyai rantai cabang ya. Rantai cabang, ingat yang tadi yang C1 sampai C10 itu adalah deret homolog ya, deret homolog dari metana, etana sampai dekana. Itu harus kalian pahami. Nah, rantai cabang itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 C, tetapi rantai lurusnya itu ada 5, yang 1 menjadi cabang ya, yang 1 menjadi cabang ya. Kalau ibarat pohon, di sini ada pohon yang lurus, ini nggak punya cabang. Ini misalnya pohon kelapa ya. Nah, pohon kelapa itu nggak punya cabang. Nah, yang sebelahnya lagi ini adalah pohon apa coba yang punya cabang? Ayo, contohnya adalah misalnya pohon mangga, itu banyak cabangnya ya. Apa mungkin hubungan kalian yang punya banyak cabang juga, ya kan? Oke. Udah, nggak usah baper. Oke, kita lanjutkan saja ya, daripada membahas cabang-cabang kalian. Nah, langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan rantai utama. Kemarin sudah saya lakukan juga bahwa di situ adalah rantai utama adalah rantai terpanjang. Boleh lurus, bengkok juga tidak apa-apa. Yang penting dia itu panjang ya. Yang penting panjang. Oke, di sini rantai terpanjangnya adalah rantai 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tanda di sini bahwa 5 ini merupakan rantai terpanjang. Kalau sudah, nah di luar rantai terpanjang ini ada rantai yang tidak masuk tanda di sini. Oke, kita tandai berbeda. Rantai ini kita namai dengan rantai cabang ya. Rantai cabang ini nanti lazim kita sebut sebagai rantai alkil ya. Jadi kalau kalian dengar ada istilah alkil, berarti itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom H ya, 1 atom H. Makanya dia aktif untuk mencari, ya biasa kalau yang namanya kehilangan kan mesti mencari pasangan baru ya kan.
kan kalian juga gitu kan. Kalau kalian kehilangan langsung move on, cari yang baru kan. Oke ya, jadi seperti itu rantai cabang tadi ya, rantai alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, jadi di situ untuk cabang sendiri yang tadinya misalnya satu C itu bisa mengikat 4 karbon, karena dia kehilangan satu H, jadi dia mengikat hanya 3 karbon. Ya, hanya 3 karbon. Nah, namanya juga nanti berbeda. Dia karena alkil. Nah, kalian pahami di sini, nama alkil itu berarti dia akan mempunyai akhiran il. Ya, kemarin saya juga sudah lakukan bahwa rantai cabang itu akhirannya nanti il, yang tadinya alkana itu misalnya CH4 metana, nanti kalau CH3 namanya metil gitu. Nah, contoh-contoh cabang yang lain misalnya selain metil di sini ada C2. Kalau C2 itu kalau alkana CH6, kalau alkil jadi CH5 kan karena hilang 1. Kalau tadi metana jadi metil, kalau etana jadi etil, ya kan? Kalau C3H7 jadi propil, kalau C4H9 jadi butil. Nah, ini yang hati-hati nih. Di C5H4 itu bukan ya, kita lebih lazim dengan menyebutnya bukan pentil tapi disebut dengan amil. Ya, kalau kalian tahu alasannya, coba kira-kira bagaimana kenapa kita menyebutnya bukan pentil tapi amil, silahkan kalian komen ya di kolom komentar. Oke.